emang first draft itu kan fungsinya kayak kita berak ya sebenarnya ya. Ya kan kayak maksudnya memang harus berak gitu di first draft kayak memang harus kayak kita ngeden ngeluarin jadi abis itu ya baru kita lihat. Sweet banget. Ih. Ini orang kenapa jadi curhat semua ya? Kenapa ini gua kan ekspektasinya kayak kita akan meeting struktur ini bermasalah atau enggak. Kita tuh bahkan sampai ya ampun ini kayak support group loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Look. Buat pencarian. Oke, balik lagi di podcast Pulang Kantor. Yeay. Tuh kan Ger, itu line gue tadi ya. Kembali lagi di podcast Pulang Kantor setelah sekian lama kita nggak bikin podcast lagi ya. Akhirnya kita berhasil untuk mengumpulkan orang-orang sibuk ini untuk mau take podcast lagi ya. Oke, jadi di podcast kali ini kita sudah kedatangan dua orang yang cukup sibuk di Antelop ya. Dua orang tulang punggung Antelop yang kalau udah nggak ada mereka berdua mungkin Antelop ambruk ya. Enggak. Di samping saya ada Kak Jason Iskandar sebagai seorang sutradara, penulis dan seorang ayah. Ucapkan selamat dulu ya. Terima kasih. Baru saja dikaruniai seorang Seorang apa? Seorang Wes. seorang putra gitu. Putri. Gimana sih? Ya namanya udah lama nggak nge-host podcast ya, jadi keliru-keliru dikit, maaf ya. Oke, jadi ada juga kita kedatangan Anggita Puri ya, seorang creative writer di Antwerp dan kebetulan dia baru saja dapat undangan di Korea Selatan ya. Ngapain lu di Korea? Boleh dibahas dikit ya? Ikutan workshop namanya Bucheon Fantastic Film School. Oke, dan plus dulu ya. Di sana berarti lu bakalan ngapain tuh workshopnya? Ya belajar film, ketemu sama filmmaker lainnya dari berbagai negara. Abis itu nanti mentorship, ada latihan pitching juga segala macam. Sebagai director atau sebagai Writer-director. Oke. Jadi berhubung kita udah kedatangan dua orang penulis yang cukup mumpuni ini ya, dengan beragam prestasinya gitu. Sekarang di tema obrolan podcast Pulang Kantor kali ini kita bakalan ngebahas nih tema yang mungkin banyak dirasakan juga oleh para penulis lainnya, yaitu bagaimana sih caranya mengatasi writer's block. Oke. Sebelum memulai ke topik yang lebih serius nantinya, kita buka dulu deh dengan menurut kalian tuh writer's block tuh apa sih maknanya kurang lebih bagi kalian masing-masing itu? Boleh dari Kak Jason dulu sih. Iya, writer's block adalah mungkin kayak semacam fase di mana kita sebagai penulis merasa buntu, merasa secara progres juga nggak tahu mau dikemanain lagi gitu. Jadi ya itu fase di mana itu sih kita nggak tahu harus ngapain, stuck aja gitu. Oke. Kalau Puri mungkin sama lah kurang lebih. Sama ya? Ada lah beda. Nggak ada. Tapi arti writer's block kan itu. Iya. Pertanyaan. Apa perlu kita nanya ChatGPT? Iya. Writer's block adalah intinya kondisi di mana kita membuka laptop, membuka Microsoft Word dan ya udah blank aja selama berjam-jam gitu ya. Iya. Tapi mungkin yang harus dipahami adalah writer's block itu sifatnya sementara. Iya, betul. Sementara. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, masalahnya adalah ukuran sementaranya nih seberapa nih, kan sementara orang bisa beda-beda nih. Ya bisa Ya. tahu. Nah, coba deh dari Lama pengalaman juga. Kak Jason sendiri pernah ngalami writer's block tuh seberapa lama dan proyeknya apa waktu itu? Sebenarnya macam-macam ya bentuknya ya. Jadi bisa jadi writer's block itu dialami ketika kita baru mau nulis first draft gitu. Kita berhadapan dengan laptop, aplikasi Final Draft, layar kosong. Kita nggak tahu harus mau nulis apa gitu di situ ya. Itu bisa jadi itu writer's block. Justru ketika kita belum nulis apa-apa, kita udah ngalamin writer's block. Itu mungkin banget. Sering terjadi juga. Atau fase di mana kayak kita udah menulis sampai di titik tertentu gitu misalnya. Bisa jadi masih di first draft tapi di titik tertentu kita nggak tahu ini mau diapain lagi, lanjutinnya gimana. Ya itu juga sering terjadi juga writer's block.
Atau bisa juga terjadi ketika udah di draft-draft yang ke sekian gitu, ke-4, ke-5, itu beda lagi tuh, kayak misalnya ceritanya udah ada, udah jadi draft kan, udah jadi draft, tapi kita kok ngerasa ini kayaknya belum ada sesuatu yang kurang nih, tapi kita nggak tahu apa yang kurang gitu. Dan kita juga nggak tahu harus mau diapain, itu juga jadi writer's block. Jadi kayak bisa jadi macam-macam sih. Kalau pengalaman pribadi ya bisa jadi kayak misalnya di waktu nulis, ini baru belakangan ini sih kan ada satu film pendek antologi yang lagi dikerjain, itu kejadiannya sama, misalnya lagi ngerjain first draft, terus walaupun kan sebelum kita menulis first draft kita udah punya yang namanya ya logline treatment segala macam kan. Jadi sebenarnya secara urutan tuh kita udah tahu mau nulis apa sebenarnya. Cuman ketika kita pindah ke final draft, yang tadi formatnya kan prosa, sekarang formatnya script gitu, yang artinya lebih detail, ada dialog, ada pengadeganan yang lebih detail gitu. Cuman ya ada titik di mana waktu itu nggak tahu harus menulis apa gitu, harus mulai dari mana gitu, nggak kayak tiba-tiba apa ya, overthinking yang tadi kita nggak pikirin sebelumnya ketika menulis treatment muncul ketika kita menulis first draft, kayak kok yang tadi treatment kayak kurang nggak works ya, jadi akhirnya ragu buat menulis gitu loh. Itu yang kebanyakan dialami ketika menulis first draft, itu keraguan kayak bisa achieve nggak ya, akhirnya malah jadi nggak nulis gitu loh. Kalau yang di project itu berarti ditinggal berapa lama tuh naskahnya sampai kemudian coba dilanjutin lagi gitu? Waktu itu sih cuman sehari, itu pun sebenarnya writer's block kayak beberapa jam, bahkan itu kayak beberapa jam kayak nggak tahu harus nulis apa. Cuman ya akhirnya memang salah satu solusinya ya adalah ya emang udah dipaksa tulis aja sih, dipaksa nulis, kayak sejelek apapun ditulis gitu. Emang first draft itu kan fungsinya kayak kita berak ya sebenarnya ya. Ya kan, kayak maksudnya emang harus berak gitu di first draft, kayak memang harus kayak kita ngeden ngeluarin jadi abis itu ya baru kita lihat, oh ini bisa jadi apa nih gitu di si ini gitu. Jadi mungkin kalau kayak gitu kasusnya ya manage ekspektasi sih, kita harus tahu bahwa ya memang first draft itu nggak mungkin bisa jadi sesuatu hasil akhir lah. Jadi kayak memang harus dikeluarkan dulu aja gitu. Singkat cerita berarti first draft tuh udah pasti jelek, jadi nggak usah berpikir ini jelek atau enggak, itu pasti jelek. Jadi nggak usah udah pasti ekspektasi tinggi-tinggi ya, karena masih akan ada proses revisi selanjutnya yang bisa dialami gitu. Menarik, terutama perumpamaan soal berak tadi ya, langsung on point sekali ya. Betul. Oke, kalau Puri memandang writer's block tadi ada pengalaman nggak pribadi tadi? Kalau aku pribadi sebenarnya kurang lebih sama kayak Kak Jason, tapi aku tuh sering banget ngalamin writer's block emang di first draft gitu, karena kayak apa ya, ngelihat satu kertas kosong itu tuh challenge-nya luar biasa banget. Kayak kita punya logline gitu, atau kita bahkan punya treatment gitu, tapi untuk menuangkan dari situ ke kertas kosong ini yang sangat detail karena udah adegan, dialog segala macam, itu tuh bukan pekerjaan yang mudah gitu loh. Dan bener banget, kadang kayak kita tuh terlalu takut untuk nulis first draft yang jelek, jadi ujung-ujungnya nggak nulis, ataupun kalau nulis kayak suka balik lagi ke awal direvisi, dan itu tuh bikin kayak kerjaan nggak selesai-selesai gitu. Kayak alangkah lebih baiknya emang first draft tuh bener banget tempatnya berak gitu, dan ya udah kita kelarin aja dulu. Pokoknya first draft yang bagus adalah first draft yang kelar menurut gue. Dan begitu kita kelar, baru di situ kita lihat lagi kira-kira apa yang bisa diimprove dan segala macam. Karena kan selalu ada ruang kan untuk draft 2, draft 3 dan selanjutnya. Kayak gitu sih. Kalau pas proses bikin logline dan treatmentnya sendiri berarti nggak terlalu ada masalah atau gimana? Ada masalah juga kayak overthinking juga nih gimana? Ada masalah, cuma lebih mudah ya. Maksudnya, lebih mudah benar. Dalam arti kayak gini deh, kayak misalnya kita pengen bikin sebuah adegan lah ya, kayak di ruangan. Ya let's say kita mau menuliskan adegan di ruangan podcast ini gitu. Kan kalau di logline di treatment simple banget, kayak ya mereka semua Aris, Jason dan Puri berkumpul di ruang podcast dan men-take sebuah podcast tentang writer's block gitu misalnya. Tapi begitu itu jadi skrip, itu beda hal banget. Beda hal banget menuliskannya gitu. Kayak kita jadi di skrip itu udah harus ada yang namanya mikirin transisi. Itu kan sebenarnya skrip itu sebenarnya kayak shortlist kan sebenarnya. Kayak cara lu menulis kalimat pertama aja, itu tuh yang akan diterjemahkan menjadi shortlist, gambaran visual pertama yang muncul di adegan itu udah harus muncul. Dan itu lebih detail kan. Maksudnya kita sebagai penulis kita punya pilihan mau yang ketika kita mau masuk ke adegan ini, kita mau ngasih lihat apa dulu? Apakah mikrofonnya dulu,
misalnya adegannya adalah kayak ya beberapa teman-teman mempersiapkan mikrofon, menarik kabel segala macam. Hal-hal detail kayak gitu kan itu akan lebih sulit ketika udah masuk ke draft gitu. Oh, iya. Sementara kalau treatment mungkin sifatnya lebih writer's block yang dialami lebih kayak struktural ya, lebih Iya, kayak struktur sih soal pasti. structure. Jadi abis di titik ini apakah apa sih step by stepnya sih sebenarnya kayak habis plot lah ya, alur-alur. Jadi alur dari sini kita kemana, dari sini kita kemana, itu yang sering dialami, pilihan-pilihan mau kemana itu yang dialami di treatment. Dan bahkan ini sih kayak di script kan kita udah bikin dialog karakter kita kan. Dan udah pasti kita udah harus kenal karakter kita. Betul. Kayak pasti cara lo ngomong sama cara gue ngomong sama Kak Jason ngomong beda kan. Dan itu kan udah masuk ke tahapan skrip tuh. Nah di situ emang jadi kayak sebelum kita nulis skrip emang udah banyak hal banget yang harus kita pikirin. Makanya itu jadi lebih rumit. Berarti selain masalah overthinking, ada lagi nggak kira-kira penyebab kalian writer's block gitu? Selain overthinking soal detail dan sebagainya. Ini kalau gue simpulin ya, sebenarnya writer's block yang pernah, mungkin Puri juga sama yang pernah kita alamin. Mengapa kita mengalami writer's block? Karena kita belum cukup kenal dengan karakter yang kita tulis di dalam cerita. Itu kayaknya sebagian besar writer's block yang kita alamin, Kesitu, akar masalahnya ke situ sih. Kita nggak kenal gitu dengan karakter yang kita tulis. Jadinya adalah hasilnya antara satu, kita nggak tahu harus menulis apa. Kedua, hasilnya nggak organik. Dalam arti kayak, misalnya kita sering banget kan kayak gini, kita, di titik ini kita pengen meletakkan plot twist. Misalnya, kayak plot twistnya harus seperti ini. Kita tahu plot twistnya, tapi kita nggak tahu gimana cara menulis ke arah plot twistnya itu gitu. Nah, itu sering juga jadi writer's block karena itu gitu. Karena kita mau memaksakan plot twist yang ada di satu titik, tapi kita nggak tahu harus kemana, harus membuat sampai ke plot twist itu tuh kayak gimana. Dan kalaupun kita paksain, hasilnya nggak organik gitu. Jadi yang sering kita lakukan sebagai penulis, kayaknya di luar sana juga sama, di studi Antelope juga sama, yang kita lakukan adalah di tahap-tahap development yang kita gali sebenarnya adalah kenalan dulu sama karakternya. Kenapa kita harus kenal sama karakternya? Supaya jadi si karakter itu yang membuat ceritanya ini berjalan. Cerita itu berjalan, bukan kita sebagai penulisnya gitu loh. Jadi dia yang menentukan nextnya ini akan kayak gini, nextnya akan kayak gini, bukan kita sebagai penulisnya gitu. Nah itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita nggak kenal sama karakternya. Oke. Ada teman juga, Puri? Enggak sih. Oke, berarti kesebut juga ya. Salah satu solusi untuk meminimalisir writer's block berarti menyiapkan hal-hal pra penulisannya tadi ya, seperti karakter atau ceritanya mau nyampein apa tuh harus benar-benar kuat dulu. Jadi ketika ditulis mungkin udah tahu mau kemana, jalurnya kayak gimana, jadi akan lebih lancar ketika penulisan gitu. Iya betul. Mungkin ada contoh yang paling gampang ya mungkin ya, kalau orang tadi bingung gitu, apa sih yang dimaksud kayak karakter, kita kenal sama karakter, sama apa hubungannya dengan writer's block. Misalnya kita pengen bikin adegan nih, let's say adegannya adalah ada dua sahabat yang misalnya mereka lagi main bola, terus kemudian salah satu menendang bola itu sampai keluar dari lapangan, bolanya hilang. Konfliknya adalah si karakter yang satunya lagi menuntut bolanya, lo harus balikin bola gue. Sementara yang satunya lagi merasa kayak, ini kan kita mainnya bareng gitu. Misalnya adegannya kayak gitu. Nah, writer's block yang sering kita alami adalah abis itu kita mau nulis apa nih? Mau dibawa kemana nih si cerita tentang dua sahabat bermain bola ini gitu. Nah, kenapa kita harus kenal sama karakternya dulu sebelum kita menentukan alurnya adalah ya misalnya kita bisa kenal karakter, misalnya yang si punya bola ini. Kita bisa brainstorm yang punya bola ini, dia dibesarkan sama orang tua yang kayak apa sih? Kayak gimana ya? Iya, apakah itu bola yang satu-satunya mungkin bisa jadi seumur hidup dia? Ini bola yang pertama kali dibelikan sama orang tuanya, atau bisa jadi kemungkinan kedua dia menabung sendiri buat bola itu selama setahun mungkin bolanya mahal, atau ya apa kemungkinan lainnya. Terus yang karakter satunya lagi bisa kita gali juga. Misalnya, kenapa dia tidak mau mengganti bola itu gitu? Satu alasan tadi adalah kayak kita main bola bareng-bareng. Alasan kedua, gue nggak punya uang. Gue juga mengganti bola itu, let's say bolanya harganya mahal 500.000 gitu misalnya. Mau didapat duit dari mana 500.000? Nah dari situ kita bisa gali lagi background keluarganya kayak gimana sih keluarga yang si temennya ini gitu. Apakah 500.000 memang berat banget buat si keluarga ini? Orang tuanya tuh seperti apa sih memandang
dia, atau jangan-jangan kita ada hal yang kita nggak tahu. Bisa jadi dia main bola di situ diam-diam karena orang tuanya sebenarnya nggak setuju dia main bola gitu. Harusnya dia lagi ngapain tapi dia main bola. Jadi ketika dia minta orang tuanya, otomatis dia takut sama orang tuanya gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu kan yang bisa digali, yang kemudian ketika kita kenal sama karakternya, kita kenal sama lingkungan keluarganya, kita kenal sama tempat dia tumbuhnya seperti apa gitu. Lalu juga karena di situ ada objek bola, kita juga bisa bagaimana mereka memandang bola itu gitu kan, bisa jadi cara dua sahabat ini memandang bola itu beda kan. Ketika kita kenal itu, ya si karakternya itu yang akan ngasih kita semacam cerita ya, yang next step-nya akan kita dapat secara organik gitu karena kita kenal sama karakternya. Sama mau nambahin dikit sih, selain emang kenal karakter, penting banget untuk tahu statement sih. Kayak misalnya dari cerita Kak Jason tadi tuh kan bisa banyak banget tuh, meskipun kita udah kenal karakternya nih ya. Kayak ceritanya ini mau kita bawa ke arah mana? Apakah tentang persahabatan kah? Ataukah tentang kritik sosial ekonomi misalnya gitu, kayak ataukah mau ngomongin masalah apa nih, crime segala macam, misalnya mereka jadi mau nyuri bola dari rumah lain gitu misalnya. Nah, statement tuh penting banget untuk mengeliminasi kemungkinan kita jadi keluar jalur gitu sih sebenarnya. Mungkin tone ya, juga tone tuh berpengaruh banget, kayak cara kita menulis adegan drama, cara kita menulis adegan thriller, adegan crime itu kan berbeda banget, dan itu men-set up tone keseluruhan ketika penonton nanti nonton hasil akhirnya gitu. Kayak ketika tone aja kita nggak tahu, misalnya kayak kita mau bikin tentang persahabatan, tentang drama persahabatan dua orang ini gitu, tapi kemudian kita bahas ke crime, ya akhirnya keluar dari tone itu loh. Ada satu ungkapan yang lumayan sering kita denger juga ya di dunia kreatif, ketika orang berkarya terus mentok tuh alasannya selalu mood gitu. Oh, aku nggak bisa nulis dulu nih, moodku belum bagus. Nah, pendapat kalian soal mood dalam berkarya ini gimana nih? Sebenarnya itu benar adanya sih. Cuma maksudnya itu juga bukan jadi alasan untuk kita boleh tidak menyelesaikan pekerjaan kita gitu kan pastinya. Kayak mood itu pastinya ada, tapi gue yakin kita bisa ngatur mood kita sebenarnya. Cuma caranya gimana, nah itu beda-beda. Nah kalau gue personal tuh emang apa ya, mood gue tuh bisa dibentuk dari lingkungan gue menulis sebenarnya. Kayak kalau di rumah itu tuh gue beneran, ini aneh banget sih, tapi kayak sebelum gue nulis tuh gue beneran harus bersihin rumah. Jadi kayak ritual bersih-bersih rumah gitu loh. Beneran kayak tiba-tiba jadi rajin banget gitu, kayak ngepel, nyapu segala macam, karena kayak merasa terganggu aja untuk memulai satu pekerjaan besar di saat kayak rumahnya belum rapi gitu. Ini lucu juga ya, berarti kalau gue main ke rumah lo dan berantakan, lo lagi nggak ada kerjaan. Benar. Nah tapi kalau misalnya itu pun ternyata bikin gue kok masih kayak susah nih ya gitu, gue biasanya pergi ke kafe sih pastinya, dan sendirian, kayak nggak boleh ada yang ikut gue gitu, karena kayak gue beneran sangat tidak bisa terdistract. Nah dan itu juga sih, kayak gue sangat meminimalisir distraksi dari apapun, maupun dari orang ataupun dari kucing, kan gue punya kucing makanya gue ke kafe, atau dari sosial media HP sekalipun. Kayak kalau gue nulis tuh biasanya gue pasti akan mute HP. Beneran mute HP dan akan gue masukin ke tas, jadi kayak gue nggak bisa ngelihat HP gue nyala atau ada notif segala macam. Itu ngebantu banget sih. Selama nulis lu bener-bener off internet juga? Bener, gitu? Bener-bener off internet dan pakai musik biasanya, musik yang bikin gue nyaman. Berarti nggak bisa pakai Google Docs. Nah, Google Docs kan nulisnya di Google Docs biasanya kan. Gak Google. Atau writers duet yang nyambung internet. Iya kan, semacam itu. Kan biasanya juga ada apa ya, suka ada alasan-alasan penulis. Gue mau riset, dan setelah riset itu ternyata ke-distract ke buka yang lain-lain. Lu nggak ngalamin itu? Iya, itu disiplin diri aja sih. Oh ya, gue pastinya tetap pakai internet dong untuk riset benar dan segala macam. Cuma ya gue nggak buka WA, nggak buka IG, ya itu udah. Berarti lu cukup disiplin untuk masalah distraksi dan sebagainya, lu benar-benar enggak cukup enggak gampang terpengaruh oleh gue lihat cek notif IG dulu gitu atau enggak apa. Sih. Enggak ya. Karena kayak kalau apa ya, gue tipe yang di saat gue udah fokus banget beneran gue bisa lupa jam gitu loh kadang. Nah tapi kayak sekali ke distract itu tuh susah lagi tuh buat fokus lagi gitu. Jadi emang beneran sangat harus diminimalisir sih distraksi itu. Oke. Kalau Kak Jason sendiri sebenarnya sama sih, kayak menurut gue jadinya mood itu bisa mood memang menentukan ketika kita menulis gitu, kapan kita mau mulai menulis, tapi mood itu kan bisa disesuaikan gitu ya, disesuaikan yang tepat gitu loh, sesuai sama yang kita butuhkan gitu saat itu gitu. So, gue juga sama sih kalau menulis di rumah, kadang suka di rumah yang memang
bisa konsentrasi gitu. Atau justru kadang-kadang butuh di kafe yang justru banyak orang, justru kayak lu dikelilingi sama banyak orang, entah kenapa lu bisa ngerasain energi orang-orang itu kadang-kadang juga bisa sepi dalam keramaian gitu berarti. Iya, itu ngasih lo, gue nggak tahu itu hormon apa ya, tapi kayak ngasih lo hormon yang pas gitulah buat menulis gitu. Oke. Berarti juga udah sempat kesinggung sendiri ya, apa tadi kayak siasat kalian soal apa ya, mengatasi writer's block tadi. Dan ya berarti kondisi ideal bagi kalian berarti kayak tadi juga ya, kayak kalau Puri berarti full tanpa distraksi, fokus dan sebagainya. Dan Kak Jason juga dia sesekali berada di keramaian dan ya itu, tapi tetap nulis gitu, tapi nggak berinteraksi, tapi berada di keramaian aja untuk merasakan itu kan. Sebenarnya yang menarik juga sih, aku selalu penasaran ini sih, kenapa di kerjaan non kreatif gitu, misalnya tukang sapu gitu, mereka nggak bisa berargumen, gue nggak mood nyapu gitu, ntar hasil nyapunya nggak bagus gitu. Terus kenapa ketika di industri kreatif ada alasan itu? Menurut kalian apa yang membedakan sih dari kerjaan-kerjaan itu? Maksudnya kan menulis juga ada kerangkanya, ada SOP-nya dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya ya mungkin ya kalau orang awam bertanya kan lah, ya tinggal jalanin SOP-nya aja udah gitu. Kenapa harus nunggu mood gitu? Tapi argumen tukang sapu mood apple itu to apple. Nggak valid, bisa valid juga loh, kayak bisa mood-moodan juga ya. Bisa mood-moodan. Tapi mungkin next episode tuh tukang sapu. Bisa mood-moodan juga, tapi kan permasalahannya kalau menyapu, tugas tukang sapu menyapu itu memang kayak daily yang memang lo harus lakukan di saat itu gitu loh. Ya stake-nya, urgensinya ada gitu di sini, harus menyapu gitu. Sementara kan kalau pekerjaan kreatif juga sebenarnya ada stake-nya juga, ada deadline. Tapi kan nggak deadline yang kayak lo harus hari ini pagi harus nulis, siang harus nulis, malam harus nulis, kayak ada sih yang strip. Yang stripping. Jangan-jangan kayak gitu kan jadinya. Maksudnya jadi kayak ya bisa jadi sama juga. Berpengaruh nggak kira-kira dengan kualitas tadi? Misalnya kalau terpaksa banget harus kejar deadline dan mungkin bagi orang itu rapat-rapat itu berpengaruh nggak dengan kualitas? Gue sih percaya berpengaruh banget ya. Maksudnya kayak menurut gue cerita karya tulis gitu atau film, memang lu butuh waktu untuk lo berjarak sih dengan apa yang lo tulis gitu. Dan itu butuh waktu, bukan yang kayak lu sekarang lu tulis terus besok lu kerjain langsung lu syuting gitu. Ya memang di beberapa kasus di industri kita memang kejadian gitu kayak gitu. Cuman kalau lu memang pengen bikin karya yang tidak menjamin bagus juga sih, cuman at least karya yang beneran sungguh-sungguh lu buat, ya lu butuh waktu sih buat itu gitu. Karena gini ya, kayak kadang bisa jadi berbulan-bulan, bisa jadi bahkan bertahun-tahun gitu, dan itu akan mengubah cerita lu bahkan untuk itu. Ini kayak satu cerita film panjang yang gue lagi kembangin ini kan, itu udah dari tahun 2015 kan. Nah tahun 2015 itu cerita tentang Chinese Indonesian. 2015 gue tulis pertama, dan tahun 2015 itu gue baru umur 24 tahun. Dan waktu 2015 itu kita baru berapa tahun tuh dari 98. Situasinya berubah beda banget dengan sekarang. Gue bersyukur sih sebenarnya karena sempat tertunda dan gue mengerjakan project film panjang yang lain dulu. Kemudian sekarang balik ke project yang itu. Gue bersyukur gue punya kemewahan waktu itu untuk melihat dan berpikir kembali, melihat cerita yang gue punya. Kenapa? Karena ketika gue tulis sekarang, kan gue balik ke project itu tahun lalu ya. Tahun lalu gue udah umur 31. Dan walaupun beda cuma berapa tahun, itu beda banget perspektif kita dalam melihat si cerita ini gitu. Bukan cuma gue yang berubah, tapi Indonesia juga berubah gitu sepanjang konteksnya berubah. 2015 ke 2022, 2023 sekarang Indonesia tuh udah berubah jauh banget gitu. Terus apa yang ini karena cerita tentang Chinese Indonesian, di tahun 2018 kita pernah ngalamin kejadian ketika sama kasusnya Ahok.
yang kemudian ngasih perspektif baru lagi gitu loh. Yang tadinya gue kira 2015 cerita gue udah nggak relevan, makanya habis itu gue mau tinggalin dulu cerita ini. Terus kejadian tahun 2018 waktu kasus Ahok itu, gue langsung ngelihat gila nih cerita ini masih relevan. Gue harus bikin ini lagi gitu. Jadi bukan cuma kita yang tumbuh, tapi konteks Indonesia di sekitar lingkungan kita itu semua juga tumbuh berubah gitu loh, dinamis gitu. Jadi itu yang akan mempengaruhi cara kita melihat itu gitu. Jadi menurut gue waktu itu penting banget buat sebuah karya juga. Bukan kita doang yang mendewasakan diri, tapi karyanya juga mendewasakan diri. Asik. Gitu. Kalau Puri soal iya setuju banget. Tapi kalau dalam kasus yang diceritakan Kak Jason kan itu kalau misalnya kita punya privilege waktu ya. Nah, tapi beda nih kasusnya kalau misalnya kayak pitching branded content. Nah, itu kan itu beda sih. Tidak bisa tuh. Udah pasti kita harus dikejar deadline. Nah, tapi kalau di kasus gue, entah kenapa gue tuh malah orang yang sangat termotivasi dengan deadline. Jadi kayak justru gue malah akan optimal banget di saat ada satu kejelasan ini mau dibawa kemana gitu loh. Ini banyak hal ya. Nggak apa-apa. Bukan cuma soal cerita doang. Banyak hal kan udah di disclaimer sendiri. Kayak bahkan bukan pitching branded content, bahkan misalnya kayak pitching forum yang untuk film pendek independen gitu. Kalau misalnya anggaplah ada kayak misalnya kemarin meskipun gue nggak ikut ya Pusbang gitu. Misalnya tanggal 5 Januari gitu misalnya. Kayak apa ya? Jadi ada motivasi untuk kita beneran nyelesain itu tulisan sampai skrip gitu loh. Karena kayak ini pengen gue ikutin si pitching forum ini dan gue harus selesaikan karena ya itu deadline-nya dan gue akan bisa memproduksi film gue dengan disponsori uang yang lumayan banyak. Nah, itu kan ada suatu kepastian kan. Nah, kalau gue malah tipe orang yang sangat termotivasi dengan adanya kepastian itu sih sebenarnya. Adrenalin memang berpengaruh sih ke proses kreatif. Betul. Lebih ke males aja sih. Emang mahasiswa yang kayak ngerjain PR malamnya besok dikumpulin gitu. Gak gitu tapi juga. Karena menurut gue memang tapi beda juga sih, gue sepakat beda juga kalau misalnya entah kenapa ya cara kita menulis ketika sekarang gitu atau ketika deadline-nya masih H-30 lah sekarang gitu. Atau kita tulis deadline-nya H- minggu. Adrenalin kan beda banget ya. Beda banget. Dan adrenalin itu kayak berpengaruh juga sebenarnya ke kita buat menulis, bukan cuma semangat tapi kayak ya udahlah tulis dulu aja gitu. Dan itu kan balik lagi ke poin kita pertama kan. Kita tulis aja dulu gitu. Setuju banget kayak apa ya, kalau misalnya H-30 kita tuh merasa masih punya banyak waktu. Jadi kita mikirin banyak hal banget, overthinking lagi-lagi. Dan somehow kalau misalnya makin kita tahu kita cuma punya seminggu nih misalnya, kita tuh jadi ngeeliminasi overthinking yang nggak penting itu dan ya udah nulis gitu loh. Dan kayaknya kemarin gue lebay ya, gue mikir gini kayak pas gue tulis ternyata nggak segitunya kayak gitu loh. Itu tuh baru terjadi kayak kalau mepet deadline. Iya sering juga sih kayak yang kita pikirin kalau aduh kayak ceritanya nggak gini deh, lebay nih kayak gitu atau kayak nggak works deh. Tapi pas begitu kita tulis ternyata works aja gitu loh, kayak ternyata itu kayak cuman yang ada di yang ada di kepala kita doang. Itu juga sering terjadi yang menyebabkan writer's block. Oke. Kalau lu sendiri berarti ada itu nggak? Ada contoh case yang lu nggak ada deadline dalam mengerjakan sesuatu gitu, dan gimana itu hasilnya? Ada aja film pendek independen gue. Nah, terus itu gimana dong? Kan itu nggak ada deadline, apa yang nge-force lu untuk nyelesain itu? Apa ya? Kayaknya pada saat itu situasi sih. Waktu itu kan emang syutingnya pas pandemi ya. Dan kayak ini lebih kayak eksternal banget sih. Kayak gue ngerasa ini penting banget untuk dibikin di pandemi gitu. Jadi gue ngerasa ini emang harus selesai sebelum pandemi. Jadi emang gue udah beberapa kali revisi juga sih, udah cukup. Gue ngerasa kayaknya ini udah oke deh. Dan teman-teman satu tim juga ngerasa ini kayaknya udah oke nih buat kita syutingin. Ya di situ gue tahu bahwa ya udah ini tulisan emang udah siap untuk di-syutingin. Jadi ini disclaimer juga ya Riz ya. Walaupun tadi contohnya adalah ya cerita yang gue tulis memang tidak punya deadline yang pasti, dalam arti gue nggak tahu kapan filmnya akan bisa dieksekusi. Walaupun kita tahu udah punya rencana lah tanggal sekian tahun depan kita akan eksekusi gitu. Bener. Cuman kan bukan berarti kita nggak punya deadline juga. Tetap lo harus punya kerangka deadline yang jelas gitu loh. Kayak walaupun ya tadi misalnya projectnya bukan branded content, tidak ada klien, nggak ada investor, belum ada investor yang minta kayak tahun ini rilis ya, akhir tahun ini rilis gitu. Itu sering terjadi juga kan. Cuman kan kalau film independen kayak gini ya nggak ada gitu. Jadi ya
ya harus dari kita yang ujung-ujung kita harus menentukan deadline juga. Menentukan deadline kayak tanggal, dan itu pentingnya produser. Pentingnya untuk kita punya produser menentukan deadline kayak ya udah Juni tanggal sekian lo harus kirim treatment misalnya, treatment draft terbaru. Karena ya buat progress on track aja gitu. Cuman sering juga kan kalau di project independent kita juga punya tanggal-tanggal yang kita mau ikut sertakan ke lab mana, kemudian mau masuk ke project market mana, itu kan juga punya deadline, dan itu deadline yang kita sering manfaatkan buat deadline, akhirnya buat memotivasi kita juga. Ujung-ujungnya ada deadline sebenarnya. Iya. Berarti kalau dalam kasus karya Kak Jason yang tadi yang dibikin 2015 itu, deadline-nya emang sejak awal udah ditetapkan di tahun ini untuk diproduksi atau gimana tuh? Waktu tahun 2015 sih nggak ada deadline sama sekali ya, nggak ada. Ya udah, kita juga waktu itu karena masih 24, kita juga belum pernah bikin film panjang, nggak tahu harus kayak gimana, harus approach siapa gitu, harus masukin ke lab mana, track rutenya itu kita nggak tahu gitu. Jadi kayak nggak ada deadline yang pasti gitu. Cuman pas kita balik ke project ini, gue balik ke project ini ya, sekarang udah lebih kebayang sih, maksudnya rutenya harus ke mana, harus habis ini mau ngapain, next step-nya apa, dan setiap itu kan pasti ditanya lu mau eksekusi ini mau dijadiin kapan. Jadi kita harus udah ada gambaran lah dari tanggal sekian. Kita udah ada goals-nya juga sih, maksudnya. Di film itu kan bukan cuma penulisan kan, ada financing, ada fase di mana lo harus di financing itu antara lo nyari grant atau nyari investor. Dan itu kan juga butuh deadline yang produser juga pasti akan menuntut lo. Kayak gue butuh treatment lo tanggal sekian karena gue mau submit ke investor A, investor B, investor C. Gue butuh script lo karena gue mau submit ke lab ini, ke market ini. Jadi memang pasti ujung-ujungnya ada deadline sih. Dan tapi kalau misalnya bukan dalam kasus yang ikutan grant segala macam ya, kalau misalnya beneran independen yang kita self funding gitu, malah menurutku tuh lebih susah sih untuk kita bikin deadline. Karena kita merasa kayak kita punya waktu, kita bisa ngundur-ngundur, dan menurut gue yang paling susah jadi penulis tuh adalah memanage diri sendiri tuh. Kenapa? Kayak gimana ya? Susah banget ya, kayak tadi berhubungan sama mood dan segala macam gitu. Kayak di saat kita ngerasa punya waktu, kita kayak kadang terlalu manja juga sama diri sendiri yang kayak oh ya udahlah, kita masih punya waktu, besok aja, kayaknya gue sekarang belum mood gitu. Itu kalau misalnya kita beneran film independen yang kita bikin, bener banget peran produser itu penting banget sih untuk mendampingi sutradara dan penulis dalam kasus ini. Oke, anggap aja kayak kita kesampingan soal deadline dari lab dan sebagainya yang bisa dibikin sendiri tadi. Kalau misalnya kita dikasih privilege untuk bikin film kita sendiri dengan biaya sendiri tadi, nah menurut kalian tuh batas cerita bisa kita anggap cukup itu kapan sih? Karena kita kan sebagai kreator tuh selalu punya ego-ego, anjir masih kurang, anjir masih perlu revisi, ntar masih nunggu beberapa lagi gue perlu develop dan sebagainya. Nah itu ukuran, oke ini udah waktunya eksekusi, gue nggak bisa ulur-ulur lagi, itu apa sih ukurannya gitu? Wah, subjektif banget sih. Susah banget subjektif sih, banget dan setiap project bisa jadi berbeda-beda gitu. Ada project yang misalnya personal banget dan lo udah menuliskan beberapa draft gitu, tapi bahkan lo nggak tahu, kayak lo ngerasa ada yang kurang dan lo butuh waktu lagi buat itu. Atau bahkan sebaliknya, kayak lo udah ngerasa ini kayak siap banget buat diproduksi, tapi kemudian produser lo bilang ini belum siap buat diproduksi gitu. Jadi faktornya banyak banget sih. Belum lagi kayak masalah budget yang kayak budgetnya adanya sekian, tapi lo nggak punya script, lo budgetnya ekspektasinya melebihi budget yang kita punya. Itu akan mengubah lagi kapan kita akan bilang ini udah siap untuk dieksekusi gitu. Jadi pada keseringannya memang menurut gue ini membedakan produser yang baik dengan produser yang B aja gitu loh. Produser yang baik adalah produser yang bisa membantu lo untuk menentukan dan meyakinkan lo cerita lo ini memang sudah siap untuk dieksekusi gitu. Dan itu menuntut produsernya untuk punya skill membaca skrip yang baik juga kan. Jadi produser bukan cuma sekedar kayak cari duit, ngelola duit gitu-gitu, tapi memang harus punya insting itu untuk membantu kita sebagai penulis dan sutradara buat yakin untuk kayaknya ini udah waktunya gitu. Kalau
Gimana? Setuju banget sama Kak Jason, tapi belum juga faktor eksternal gitu. Kayak misalnya talent yang udah kita lock dan udah readingin berkali-kali, ternyata bulan depan S2 ke luar negeri. Nah itu kan berarti kita harus syuting tuh. Jadi emang faktornya banyak banget sih. Tapi terkait yang produser tuh setuju banget, karena kayak apa ya, selain ini kalau kita ngomong penulis dan sutradara ya, kayak kalau misalnya yang ngerti kreatif cuma si kita doang gitu, itu tuh susah banget untuk kita yakin bahwa skrip ini tuh emang beneran udah siap gitu. Makanya kayak penting banget untuk produser tuh juga kasih masukan-masukan kreatif dan percaya sama visinya sutradaranya juga sih, untuk bantu meyakinkan bahwa ini tuh udah siap gitu. Oke, berarti produser itu semacam kayak editor di penulisan buku biasa gitu ya. Dia yang mengawal dan dia yang apa ya, meyakinkan kita kayak ini udah cukup. Produser harus punya skill itu sih. Skill membaca skrip yang baik. Oke. Menarik sekali ya, dan cukup insightful sekali ya. Oke, jadi terakhir sebagai penutup deh. Kalian ada yang apa ya, bisa dikatakan kepada para penulis ini yang sampai sekarang nih masih nggak nulis dengan alasan ntar dulu deh, gue masih writer's block, ntar dulu deh, gue masih belum mood atau gimana, ada pesan-pesan khusus nggak ke mereka yang lagi menulis dan mentok gitu? Tadi yang pertama itu kan adalah manage ekspektasi lo. Lo nggak akan bisa bikin first draft yang bagus, udahlah lo akuin itu gitu. Jadi ketika menulis kita udah harus ngakuin first draft itu memang bukan nggak bisa kemana-mana, tapi itu akan jadi tolak ukur lo buat next stepnya gitu. Jadi manage ekspektasi, first draft, second draft, third draft, dan setiap draft itu ada ekspektasi tertentu lah buat lo manage gitu. Nextnya apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diperbaiki gitu. Dan nggak harus semua tuh selesai di first draft, nggak harus semua itu perfect di first draft gitu. Yang kedua, ini balik ke poin kita tadi ya soal berkenalan dengan karakter gitu. Itu yang penting banget buat punya support system. Sebagai penulis lo nggak akan bisa sendirian buat menulis sebuah cerita. Lo perlu support system orang-orang lain yang juga peduli dengan cerita lo, bisa produser, bisa tim development, untuk membantu lo ngasih apa ya, jadi kayak sparring partner buat ngobrol gitu dengan dan menggali karakter sih sebenarnya. Itu yang ya menurut gue itu kenapa alasan Studio Antelo itu ada, dan gue yakin alasan kenapa banyak production house itu ada gitu loh. Itu bukan cuma buat tempat buat memproduksi film aja, tapi buat support system itu gitu loh. Support system buat kita berkarya, dan kita butuh orang-orang lain buat ngasih kita teman berdiskusi gitu. Itu yang penting sebenarnya dari production company atau production house. Terus yang ketiga, setelah punya support system adalah berkenalan dengan karakter, masih berhubungan dengan itu adalah mengenal diri kita sendiri sih sebenarnya. Kan susah juga, kita nggak bisa kenal karakter kita kalau kita juga nggak kenal diri kita sendiri gitu loh. Karena kan pas kita nge-develop karakter, ujung-ujungnya kita akan terus membandingkan, meng-compare itu dengan pengalaman kita sendiri gitu loh. Contohnya gini deh, kayak misalnya tadi balik ke kasus yang contoh cerita yang dua teman yang bermain bola gitu loh. Itu kan akan menggali banyak hal tentang diri kita, dan bisa jadi ada memori lama yang kita nggak ingat, terus tiba-tiba jadi ingat ketika kita membicarakan dua karakter itu gitu. Bisa jadi kasusnya beda, kayak dulu mungkin gue punya cerita tentang gue pernah nyontek temen gue, terus temen gue nggak suka dicontek, tapi tidak apple to apple dengan si kejadian bola tadi, tapi itu bisa jadi input yang menarik gitu dengan bagaimana kita waktu itu responnya kita merespon kejadian itu tuh seperti apa gitu. Jadi nah ini yang memang susah sih, mengenal diri sendiri tuh akan membuka banyak hal, luka lama, membuka memori buruk. Yang ujung-ujungnya sebagai penulis ya kita harus jadi vulnerable. Iya, jadi benar. Vulnerable buat kayak mengakui kejadian-kejadian di masa lalu dan menerima kejadian kita di masa-masa lalu gitu loh. Dan mengingat lagi. Dan bukan pekerjaan yang mudah ya. Susah kan? Tapi bisa jadi itu sebagai katarsis kita juga ya, maksudnya menulis itu semua dan menerima kejadian-kejadian yang terlalu sekaligus kayak meditasi gitu ketika itu nulis. Banget sih. Iya, terapeutik bener. Kayak makanya kalau lo datang ke, misalnya nanti ada yang mau ikut
meeting development cerita di manapun lah, misalnya di studio Antelope, lu nggak akan menemukan kita ngobrolin cerita struktur yang terlalu rigid kayak abis ini apa, abis ini apa, abis ini apa. Udah kita akan ngomongin karakter doang gitu. Kita jadi mirip-mirip gosip sih sebenarnya. Jadi cuma kita ngegosipin karakter kita sendiri gitu loh. Kita kayak akan ngomong, jangan-jangan dulu dia pernah ini loh, jangan-jangan dia pernah punya kejadian ini. Kebanyakan proses development cerita tuh kayak gitu, akan membongkar banyak hal tentang si karakter. Kita ngomongin karakter itu gitu. Nah, yang terakhir ya berhubungan dengan mengenal diri kita sendiri adalah tips gue journaling sih sebenarnya. Gue merasa journaling, gue kan setiap malam menulis jurnal. Gue merasa journaling itu berguna banget sih buat gue. Bukan cuma sebagai penulis, tapi as a human, journaling itu berguna banget buat gue. Kenapa? Karena gue jadi setiap malam gue merenungkan, melihat kembali kejadian apa yang terjadi di satu hari itu. Dan yang gue sadari setelah gue memulai journaling adalah banyak banget hal-hal yang tadinya gue mengabaikan itu atau take it for granted, kayak ya udah gitu aja. Tapi pas gue tulis ulang, gue menulis jurnal itu, gue jadi merasa, ini momen yang kecil ini berharga banget ya. Kok selama ini gue menyepelekan momen ini gitu loh. Ya kayak misalnya ini deh, kayak gue sebelum menulis jurnal di kantor, kayak setiap hari Senin kita ke kantor, kita bercanda bareng teman-teman, ngobrol. Ya udah gue dulu kayak ya udah setiap balik ke rumah ya udah gue lupakan itu gitu. Tapi begitu gue menulis jurnal, gue merefleksikan kembali kayak momen-momen di kantor gitu, ngobrol-ngobrol bareng teman-teman, bercanda gitu. Itu jadi kayak momen yang kayak ternyata gue sering melewatkan momen ini, padahal itu momen yang berharga banget gitu loh. Sweet banget. Jadi penasaran juga baca jurnalnya, ada namaku nggak ya? Disebut. Oke, dan ada satu yang kelewat juga tadi, peran produser kan penting banget. Dan ya peran produser jelas. Kak Jason kan jelas ya dianugerahi privilege menemukan produser yang udah pasti sevisi. Ya kalau nggak sevisi ribet juga kan ya di rumah. Tapi nggak pasti sevisi juga lah, pasti nggak tentu ya, pasti ada perbedaan pendapat. Tapi tadi ya ini belum yang ngomong tadi soal journaling. Ya tadi selain kita berkaca ke momen-momen yang kita lewatkan ke diri kita sendiri, kedua adalah kita jadi belajar menulis juga gitu loh. Itu secara kita nggak sadarin kan. Maksudnya kita itu momen free writing kan, free writing yang dimana lo nggak usah terlalu mikirin overthinking. Oh ini harus jadi prosa yang bagus gitu, namanya juga jurnal. Tempat lo berak sebenarnya kan juga. Nah di situ tapi lo belajar kayak menata kata-kata secara spontan gitu loh, secara spontan. Ya bagaimana lo menuliskan hari ini gitu. Itu jadi lo punya apa sih, kayak terlatih untuk menulis setiap hari. Jadi ya journaling sih salah satu yang life changing juga. Iya. Dalam banget ya. Kalau Puri ini gimana? Pressure nih ya, ada sentuhan personal. Harus menggugah emosi juga. Enggak ada lagi. Tapi pengen nambahin sih dari Kak Jason, bener banget kalau brainstorm di Antelope tuh menarik banget. Kayak ingat nggak Kak, ada satu momen kita tuh lagi develop satu film panjang lain yang lagi kita develop, terus kayak ya isunya cukup berat lah gitu ya, dan masing-masing dari kita tuh share tentang pengalaman serupa, dan kita tuh bahkan sampai ya ampun ini kayak support group loh, kayak beneran apa ya, maksudnya kita beneran being vulnerable dan menceritakan trauma kita ke masing-masing dari kita gitu. Jadi ya itu sih salah satu, kalau misalnya kita mengalami writer's block, kita bisa banget cerita sama orang lain, tapi make sure kita cerita sama orang yang terpercaya. Itu penting banget sih. Maksudnya yang satu bisa menjaga cerita kita juga, dan yang kedua kita nyaman juga cerita sama dia, dan yang ketiga kita percaya bahwa respon dia tidak akan menyakiti kita gitu. Maksudnya adalah kalau dalam ranah isu-isu yang sangat personal ya, kalau misalnya masukan yang konstruktif gitu-gitu ya boleh banget lah pastinya gitu. Penting banget sih teman buat diskusi. Dan mungkin kalau Kak Jason tadi lebih ke yang internal, masukan-masukannya, gue mau kasih tips yang lebih eksternal sih. Tadi mungkin yang belum kesebut adalah kayak kita mungkin bisa tonton film-film yang sejenis sama tulisan yang kita pingin tulis, tapi itu juga hati-hati karena ada beberapa orang yang justru nggak mau karena takut terbawa atau takut mirip gitu segala macam. Tapi untuk orang-orang yang bisa memilah referensi, itu tuh kita bisa banget sih untuk nonton film-film dengan cerita atau isu atau tema atau genre serupa. Itu tuh pasti akan bantu memantik kita untuk coba nulis gitu. Tapi bisa jadi nggak sama persis, kayak misalnya ini kasus gue waktu nulis Akhirat,
ada satu momen di mana gue terinspirasi sama film Wreck-It Ralph. Oke, yang mana? Iya, Yang mana? karena di Wreck-It Ralph itu kan ada satu momen, ada satu scene di mana apa sih namanya stop kontak itu kan, ceritanya dia mereka masuk ke dalam stop kontak itu kan. Nah stop kontak itu menjadi inspirasi apa kayak portal kehidupan ini loh, di mana semua orang berkumpul jadi satu gitu. Oh, I see. Jadi kadang-kadang maksud Iya. reference film yang kita tonton bisa jadi itu Bahkan beda jauh bahkan gitu bisa beda ya. jauh secara tone dan genre. Tapi lu dapat sesuatu gitu setelah nonton. Bahkan ketika nonton Wreck-It Ralph gue bukan dalam tujuan mencari referensi, tapi bener. lo akan menemukan sesuatu dari apapun film yang lo tonton gitu sih. Iya. Oke. Nah sekarang pressure buat itu. Gimana nih closingnya nih? Kita udah effort nih buat Iya. Oke, ada ya Kecap doang dari tadi. Betaha, kecap, aduh. Oke, jadi ya obrolan yang menarik banget dan jujur gue juga ngalamin itu banget karena gue sempet ikut pertama kali development dan di waktu awal-awal gue development gue juga ini orang kenapa jadi curhat semua ya? Kenapa ini gue kan ekspektasinya kayak kita akan meeting struktur ini bermasalah atau enggak. Enggak, tapi kayak masing-masing curhat masalah pribadinya dan waktu itu kan sebagai orang yang cancer ya sensitif banget. Gue mau nangis. Gue beneran pengen nangis saat itu juga tapi gak bisa, makanya kayak gue diem aja. Gue harus ngerespon apa orang-orang curhat kayak gini. Gimana ya? Tapi ya pada akhirnya gue memahami bahwa ya kadang-kadang memang menulis adalah proses kita juga mengenali diri sendiri gitu. Terlepas dari karakter yang kita tulis adalah mungkin bercerita entah apa yang menurut kita jauh, padahal lebih banyak hal tentang diri kita yang kita tuangkan dalam cerita kita. Jadi semacam ya tadi menulis ada proses meditasi diri kita sendiri terhadap ya apapun yang telah kita lalui di masa lalu, baik itu suka maupun duka, baik itu penderitaan maupun kebahagiaan. Ya semoga bisa follow up tadi ya quote-quote inspirasional. Dan yang paling penting jangan lupa berak. Itu paling penting sih, menulis seperti berak ya. Jadi gak usah berekspektasi apapun, berak aja gitu. Baru nanti kita bisa olah menjadi kompos atau apa gitu setelah yang lebih bermanfaat. Betul. Ya setelahnya aja, tapi awal-awal cukup berak aja. Oke. Yeah. Oke, sekian obrolan kita soal berak kali ini di podcast Pulang Kantor ini. Terima kasih dan Puri atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe juga. Di-share juga dong. Di-share juga ke tetangga-tetangga kalian yang mau mengelola berak. Jadi kompos. Kenapa Jadi kompos. Obses banget. Oke, komen kalau ada masukan atau tema yang sebaiknya kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.